Jadi posisi ke kapal induk USS Abraham Lincoln dan 3 kapal induk marinir yang lebih kecil ya, itu tidak di dekat-dekat Iran. Dia bahkan tidak juga di Teluk Oman. Ingat ya, ada namanya Teluk Persia, ada Selat Hormuz, ada Teluk Oman. Setelah itu Laut Arab. Jadi mereka berada di Laut Arab, bahkan dekat Samudra Hindia. Jaraknya sekitar lebih dari 300 kilometer karena mereka menghindari rudal anti kapal yang dipasang di pantai Iran. Pak Agung, kita melihat bahwa proses gencatan senjata yang tadi Bapak bilang bahwa gencatan senjata ini tidak ada batas waktu dari Donald Trump dan informasinya ini hanya sepihak, di mana Islamabad Accord atau putaran kedua ini tidak berhasil maupun pihak Amerika Serikat dan juga Iran tidak mendatangi Islamabad. Untuk saat ini apakah merupakan strategi dari Donald Trump untuk mengulur waktu dan juga akan melakukan penyerangan secara mendadak? Jadi strategi Amerika adalah mereka sebetulnya nggak punya strategi ya. Strateginya yang ngancam-ngancam nanti supaya jadi dia masih berpandangan pada posisi dia kuat, Iran lemah. Sekarang saya kasih ini, kamu setuju dengan persyaratan saya? Kalau enggak kita tawar menawar, udah ya begitu. Nah, tapi Iran kan begitu. Iran punya punya upper hand, dia punya di atas angin. Kan dia megang Selat Hormuz dan Selat Hormuz itu makin lama makin dipegang, makin lama Amerika kesulitan ekonominya. Nah, kalaupun Amerika mau tantang-tantangan pakai serang-serangan, dibalas serang juga punya akibat fatal juga bagi negara Teluk bila desalinasinya bagi Israel juga dihancurkan oleh Iran. Jadi pilihan untuk berperang itu bukan pilihan sebenarnya. Nah, perangnya sekarang adalah Amerika karena tahu bahwa dia tidak punya leverage, maka dia blokade itu meskipun sekarang gencatan senjata, tapi dia mengingkari bahwa gencatan senjata ini boleh keluar masuk membawa barang untuk masuk dan keluar. Nah, itu kan diterjemahkan lo mau pakai pesawat, mau pakai kapal itu sama saja, tapi ternyata diingkari. Kalau pesawat mungkin nggak apa-apa ya. Nyatanya dari pesawat itu ribuan ton barang-barang masuk ke pangkalan Amerika, masuk ke Israel, masuk ke Jordania. Tapi pada saat Iran pesawat mungkin nggak apa-apa, tapi masuk membawa pakai kapal itu di blokade, dilarang masuk ke dalam ini. Nah, itu kan jadi masalah. Bahkan diperluas menjadi ke Indo-Pasifik, ke mana, ke Samudra Hindia, mungkin ke Selat Malaka untuk nyegatin kapal-kapal Iran. Nah, masalahnya kalau dia memperluas area perangnya, battle areanya ke besar, maka itu bisa Iran juga bisa memperbesar, proksinya bisa memperbesar, dia bisa menyerang kepentingan-kepentingan AS Amerika bukan hanya di Teluk saja. Itu yang mungkin nggak dipikirkan satu. Yang kedua adalah eh, ini kan jadi repot sekali kok sampai di luar itu kan jadi mempengaruhi nanti juga hubungan dengan bisnis dengan China dan Rusia yang terganggu karena apapun yang dikirim kan sudah dikirim udah lewat waktunya berangkat sekarang dikejar. Nah itu kan menimbul masalah. Namun yang tetap menjadi ini adalah gencatan senjata tanpa batas waktu. Nah ini agak pinter nih sedikit. Kenapa? Kalau pakai batas waktu bolak-balik 2 hari, 1 minggu, 10 hari, itu kan pada akhirnya yang memperpanjang Amerika juga. Artinya dia butuh gencatan senjata, artinya dia butuh untuk mengancam tapi nggak bisa melaksanakan. Kan lebih bagus dia buat gencatan senjata tanpa batas waktu sehingga dia tidak perlu mengancam-ancam lagi. Kalau nanti selesai saya bom kamu ya, sekarang dia bisa lebih rileks lah gitu. Tetapi tetap dia pakai blokade. Ya Iran tinggal bilang saya nggak mau buat gencatan senjata kalau nggak ada, bukan gini, saya nggak mau berunding kalau nggak ada blokade nggak dibuka, tinggal gitu aja. Dan juga ada masalah yaitu soal 10 tahun. Nah, akhirnya benar kan seperti yang saya bilang sebelumnya dari 20 tahun ini 5 tahun hari jadi 10 tahun. Tapi kan itu negosiasi itu baru bisa dilaksanakan kalau Iran sudah datang karena blokade dibuka. Nah, blokade nggak dibuka karena Amerika takut blokade ini membawa kapal-kapal berisi peralatan senjata segala macam. Tapi mungkin Amerika lupa atau tidak ingat atau mungkin beranggapan karena sebetulnya Iran kan bisa masukkan barang dari Laut Kaspia di utara, Danau Kaspia, tapi karena besar kayak laut ya. Itu kan langsung berbatasan dengan Tajikistan, Uzbekistan, Rusia dan ini. Jadi barang-barang bisa masuk lewat situ juga. Mungkin agak lama sedikit, tapi kan masuk juga. Jadi sebetulnya efektivitas daripada blokade, tapi kan secara simbol lagi, sebagai simbol kedaulatan ya Iran tidak mau. Harus blokade buka, baru saya mau ini. Dan Iran juga membalas. Baik. Diserang beberapa kapal yang ada kaitan itu diserang juga dan akhirnya ya sekarang posisinya ya
ya saling mengancam dan saling menunjukkan Ya. kekuatan. Baik, saya ke Mas Kasim. Kita mengetahui bahwa ada kapal Iran yang juga disita Amerika Serikat dan menegaskan bahwa ini sebuah pelanggaran hukum internasional. Untuk saat ini seperti apa sikap dari pemerintahan Iran sendiri terhadap Selat Hormuz dan juga adanya dugaan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz? Ya pasti itu dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata itu, dan bukan hanya itu adalah war crime, bukan hanya masalah gencatan senjata itu ancam ataupun langgar, tapi itu dianggap sebagai war crime ya. Tapi Iran sebagaimana yang informasi yang saya baru-baru ini dapat, semenjak pagi hari ini ada 3 kapal yang dihentikan oleh Iran yang itu mau lewat Selat Hormuz, dihentikan dan bahkan ditembak karena tidak dengar, tidak mau memperhatikan. Oleh karena itu Iran pun tidak akan diam saja, pasti itu akan balas, dan sampai sekarang beberapa balasan sudah dijadikan oleh pihak Iran. Dan juga itu bukan hanya masalah Iran, mereka sekarang ini melawan mitra-mitranya Iran itu, khususnya China ya. Contohnya kalau baru-baru ini ada satu tanker lagi atau kapal kargo mungkin itu disita oleh Amerika Serikat, itu nampaknya milik China, dan oleh karena itu biasanya mereka tidak mau melawan China ya kalau Amerika Serikat itu. Dan Iran itu kalau mengenai masalah ekspor impornya juga tidak begitu susah untuk Iran, karena Iran itu kalau perbatasannya Iran 8.500 km perbatasannya Iran itu, dan sangat luas perbatasannya. Kalau untuk impor komoditas-komoditas yang diperlukan di Iran, Iran bisa masukkan dari banyak negara lain yang Iran berbatasan samanya. Oleh karena itu, dan juga minyaknya bisa dia menjual kepada negara-negara yang lain lewat tanker minyak negara-negara lain macam China atau negara-negara lain. Oleh karena itu, ya pasti itu akan membuat problem untuk Iran blokade itu. Tapi saya kira mungkin dalam masa yang panjang pasti negara-negara yang akan terugi untuk blokade itu bukan Iran, itu negara-negara yang lain. Ya. Oke, ke Pak Agung. Pak Agung, ini kita mengetahui bahwa Iran melalui IRGC juga telah memamerkan sejumlah alutsista dan juga rudal balistiknya. Lalu dalam pengamatan Anda juga ada kapal induk besar dari Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln di area Selat Hormuz, dan juga 3 kapal induk lainnya. Untuk saat ini sebenarnya seperti apa ancaman perang yang akan terbuka dalam waktu dekat, dan seperti apa gambaran Anda terkait dengan kemungkinan itu? Jadi posisi kapal induk USS Abraham Lincoln dan 3 kapal induk marinir yang lebih kecil, yaitu USS Bataan, USS Boxer, dan USS Tripoli itu tidak di dekat-dekat Iran. Dia bahkan tidak juga di Teluk Oman. Jadi ingat ya, ada namanya Teluk Persia, ada Selat Hormuz, ada Teluk Oman. Setelah itu Laut Arab. Jadi mereka berada di Laut Arab, bahkan dekat Samudra Hindia. Jaraknya sekitar lebih dari 300 km karena mereka menghindari rudal anti kapal yang dipasang di pantai Iran. Dan itu juga, jadi mereka mencegat kapal-kapal itu di jalur pelayaran di laut bebas, jadi bukan di laut yang di dekat-dekat sama Hormuz. Jadi kalau ada yang mengklaim memblokade pelabuhan, ya pelabuhan Iran, tetapi 400 km dari pelabuhan Iran, dari Bandar Abbas, jadi jauh sekali. Jadi sebetulnya ya mereka seperti piracy ya, seperti bajak laut yang nangkapin kapal-kapal di laut bebas. Pokoknya ini Iran, ayo berhenti, diambil. Jadi seperti itu. Tapi memang kan Amerika nggak punya cara lain yang lebih nyata yang buat Iran sakit atau merasa sakit kecuali cara-cara seperti itu. Karena pada akhirnya kalau mereka ngebom sekarang kan target sudah habis. Berarti targetnya nyari-nyari target sekolahan atau universitas atau apa, itu kan sebetulnya kejahatan perang itu, mengebom sipil, meskipun alasannya itu ada kaitan sama tentara, tapi kan nggak bisa begitu juga, karena pada akhirnya yang diinginkan kan simpati rakyat Iran. Gimana mau simpati rakyat Iran kalau dibuat susah karena ini.
Baik, perang sudah terjadi 1,5 bulan dan juga terdata ada 3.300 warga sipil yang meninggal dan juga menyasar sejumlah sekolah, infrastruktur dan juga jembatan, termasuk juga aset militer. Untuk saat ini kita lihat bagaimana dinamika yang masih terlalu cair dan juga memanas pasca gencatan senjata sepihak diklaim oleh pihak Amerika Serikat dan tidak terjadinya kesepakatan putaran kedua negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran di Islamabad. Sekali lagi terima kasih dosen International Institute for Islamic Studies Mas Kasim Muhammadi, semoga aman selalu di Iran, dan juga Bapak Mars Mateni Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar PPAU dan juga alumni US Air War College, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak.